Saudara, saat menggelar konferensi pers tanggapi status tersangka Firly Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu dengan kasus yang menyeret Firly. Sikap KPK yang terkesan membela Firly pun mendapat kritikan dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Pertama dalam sejarah Indonesia, sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti. Bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Pimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan atau berlindung dari kejahatan. Ini yang menjadi concern. Dan yang berikutnya adalah, bukankah dugaan tindak pidana korupsinya banyak? Saudara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi di negeri ini justru ditetapkan sebagai tersangka yang diduga memeras terduga pelaku korupsi. Kita bahas, saudara, lebih dalam terkait dengan hal ini bersama dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang sore hari ini sudah hadir di studio Kompas TV. Bung Novel, selamat petang, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Nilo. Dan juga ada Ian Iskandar, pengacara dari Ketua KPK Firly Bahuri yang terhubung melalui sambungan daring bersama kami. Bung Ian, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Ya, Bung Ian, saya ingin ke Anda dulu soal sudah ada status yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap klien Anda, Pak Firly. Bagaimana hari ini, Pak Firly? Apakah masih beraktivitas di KPK? Sama seperti biasanya, beliau tetap beraktivitas seperti hari-hari yang kemarin ya. Oke. Tentu penetapan ini juga mengagetkan kami ya. Terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyidik Polda, karena pada pemeriksaan tanggal 16 November kemarin, materi yang ditanyakan oleh penyidik Polda kepada beliau itu belum bicara pada substansi yang dituduhkan. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan normatif mengenai riwayat pekerjaan, mengenai penugasan gitu. Ini juga mengagetkan kami ya, dan tentu saja kami sangat berkeberatan ya terhadap posisi beliau sekarang ini. Oke, ini kan sudah 2 kali ya diperiksa klien Anda. Anda masih merasa ini mengagetkan? Iya, karena kan begini, pada saat diperiksa sebagai saksi, setahu kami pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Polda Metro itu tidak terkait dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Ya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan materi, pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, atau apapun lah ya. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Tiba-tiba semalam kami dikagetkan dengan penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Ada apa? Pak Ian, ada 90-an lebih saksi yang sudah diperiksa. Tadi malam juga sudah disebutkan ada sejumlah alat bukti yang sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya. Itu juga menjadi concern kami ya, keberatan kami ya. Alat bukti yang diperlihatkan kepada kami tidak ada satu pun sebenarnya. Seperti alat bukti katanya ada 2 mobil yang disita. Ada uang, gitu. Uang siapa? Penukaran uang. Itu pertanyaan kami. Uang yang nilainya cukup fantastik, 7,4 miliar gitu. Ya. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Itu jadi pertanyaan kami ya selaku PH-nya Pak Firly. Baik, Pak Firly, ada hal yang disampaikan ke Anda, sudah bertemu dengan Anda?
Ya kita semalam pun sempat berkomunikasi pagi tadi juga sempat berkomunikasi kan. Ya tentu saja kita akan melakukan upaya hukum ya, melakukan semacam perlawanan lah terhadap penetapan beliau sebagai tersangka ini. Pra peradilan. Bisa saja upaya itu yang akan kita tempuh ya. Oke. Tapi Pak Firly ada di Jakarta hari ini? Ya tentu beliau tetap di Jakarta, tetap dia bekerja seperti biasa, melakukan tugas-tugas rutin beliau ya. Oke, jadi ini ada Pak Yan, saya tahan Anda di sana, saya ke Bung Novel dulu. Ada perlawanan ini yang dilakukan oleh pihak Firly Bahuri. Ada sejumlah hal yang dicurigai karena ini terkesan dipaksakan, kemudian tidak jelas soal alat bukti dan sebagainya. Anda sendiri menilai bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Ya, jadi begini, kita melihat dari dua konteks. Konteks yang pertama dari konteks pribadi. Tentunya penasihat hukum konteksnya membela dia sebagai pribadi. Kalau saya dalam konteks adalah mantan pegawai KPK, aktivis anti korupsi, dan orang yang concern terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Ketika melihat hal itu, tentunya saya tentunya sangat khawatir kalau kemudian orang yang diduga berbuat kejahatan tidak pidana korupsi ada di KPK dan kemudian terus melakukan tugas-tugas yang itu bisa berdampak, artinya bisa mengganggu kepercayaan publik kepada KPK, bisa kemudian menggunakan kewenangannya untuk berbuat kejahatan lagi atau apapun itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri hari ini, kemarin ya, itu saya kira tepat sekali. Bahkan kalau menurut saya seharusnya bisa dari sebelumnya. Tapi apapun itu tentunya saya pribadi apresiasi yang luar biasa kepada Polri yang berani mengambil sikap yang objektif dan jujur. Tapi saya yakin ya, namanya kejahatan tidak pidana korupsi yang berupa pemerasan, kalau itu benar dilakukan oleh Firly Bahuri, tentunya kita harus melihat bahwa kejahatan pemerasan itu levelnya yang paling tinggi. Kalau orang sudah berani berbuat kejahatan pemerasan, saya yakin sudah sering berbuat yang lain. Anda menduga? Saya yakin, saya menduga seperti itu. Dugaan saya pada level keyakinan, karena saya punya banyak pengalaman menangani perkara tidak pidana korupsi. Dengan begitu tentunya penyidik harus berupaya untuk melakukan pembuktian apabila ada perbuatan lain-lain. Dan juga begini, kalau namanya perbuatan itu diduga sering, tentunya orang berbuat korupsi kan bukan iseng, tapi ingin mendapatkan harta kekayaan. Tentunya harus dilihat juga, dicermati juga harta kekayaan yang diduga kemudian disembunyikan atau disamarkan, itu bisa menjadi kejahatan baru. Dan saya kira itu harus diproses untuk dibuktikan juga. Tapi begini, statusnya di KPK ini masih, tadi Pak Alexander Marwata ini menyebutkan bahwa ia masih jadi pimpinan KPK atau belum terbukti juga begitu. Anda sendiri melihat bagaimana nih seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih memimpin institusi seperti KPK ini? Ya, itu memprihatinkan sekali ya. Apalagi Alexander Marwata ini kan sudah sering sekali menunjukkan sikapnya secara pribadi berpihak sekali kepada Firly Bahuri. Jadi kalau saya sih tidak pernah memperhitungkan apa yang dikatakan oleh Alexander Marwata. Saya justru malah prihatin, kenapa? Karena level pimpinan seharusnya tahu apabila ada indikasi adanya perbuatan yang menyimpang, perbuatan koruptif, apalagi perbuatan itu diduga tidak pidana korupsi. Dan juga saya yakin namanya perbuatan korupsi itu tentunya tidak mungkin diperlakukan sendiri. Jadi saya khawatir kemudian ada upaya-upaya untuk menutup-nutupi. Apa yang terjadi? Ada kolektif perbuatan serupa? Walaupun tidak selalu harus kolektif yang terstruktur atau sistematis begitu. Tapi tentunya untuk mengakses informasi, kan namanya berbuat korupsi berupa pemerasan atau suap, itu kan pasti berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan kewenangan, penggunaan kewenangan yang kemudian disimpangkan, hal-hal begitu yang dilakukan. Dan itu nggak mungkin sendiri. Jadi saya khawatir sikap-sikap pembela ini kemudian menjadi ada konflik of interest dilakukan bersangkutan. Yang kedua begini, kita lihat contoh kasus pimpinan yang lain yang sebelumnya, yang itu perkara-perkara atas kriminalisasi. Itu tidak pernah mereka kemudian menggunakan KPK untuk pembelaan. Baik itu biro hukumnya atau mungkin KPK-nya untuk kepentingan pembelaan secara langsung sebagaimana dilakukan oleh Firly Bahuri. Jadi saya semakin khawatir karena apa? Kepercayaan publik kepada KPK ini sangat rendah. Saya khawatir akan turun lagi dan itu membahayakan KPK. Harus mundur tidak? Saya kira bukan mundur, tapi harus diberhentikan karena aturan undang-undangnya begitu. Tapi menunggu kepres juga ya kalau misalnya harus diberhentikan. Kalau menurut Pak Novel nih udah cukup ini semuanya dan pasti ya diyakini bahwa
Polda Metro Jaya tentu bekerja dengan baik begitu untuk menentukan atau memutuskan sebagai tersangka, Pak Ian. Ya itu kan pendapat Pak Novel ya yang sangat tendensius dan subjektif ya terhadap kepemimpinan Pak Firly. Dari awal kan beliau sudah sangat sering katakanlah dalam tanda kutip memberikan penilaian buruk terhadap kepemimpinan Pak Firly. Tapi begini Mbak, ya Pak Firly ini sudah membuktikan sejak dia diangkat menjadi ketua KPK bisa melakukan upaya-upaya pemberantasan penegakan terkait dengan kejahatan korupsi pada level big fish ya, bukan hanya level bawah gitu. Itu dibuktikan oleh Pak Firly selama dia memimpin gitu. Jadi boleh saja Pak Novel berpendapat seperti itu. Oke. Jadi menurut hemat kami ya itu sangat subjektif dan tendensius. Tapi gitu. Pak Ian, sudah ada panggilan berikutnya dari Polda Metro Jaya? Kita masih menunggu lah proses ini ya. Proses ini kita masih menunggu. Belum ada sama sekali. Belum ada ya. Kemudian kalau di KPK bagaimana? Apakah Anda sudah bertemu dengan Pak Firly? Adakah bahasan terkait dengan posisinya sebagai pimpinan KPK? Ya kita masih mempertimbangkan langkah-langkah yang terbaik lah untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Oke, tidak ada rencana misalnya untuk mundur sebagai pimpinan KPK? Oh, nggak ada. Tidak ada Kan rencananya? sudah ada aturan SOP-nya kan yang terkait dengan ketika pimpinan KPK tersangkut persoalan hukum. Oke, baik kita tahan dulu. Kita tahan dulu di sana. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri menyusul penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris bilang proses etik terhadap Firly Bahuri tetap berlanjut dan penetapannya sebagai tersangka akan jadi pertimbangan dalam sidang etik di Dewas. Tentu tetap lanjut. Di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak? Bisa jadi kita percepat deh, sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga rujukan bagi Dewas untuk dugaan pelanggaran etik. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita saudara bersama dengan Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, dan juga ada Ian Iskandar, pengacara Firly Bahuri. Saya ingin ke Bung Novel dulu. Jadi Bung Novel, kalau misalnya ini kan sudah ditetapkan tersangka tapi belum ada pemanggilan ini prosedurnya akan seperti apa? Ya tentunya proses ini kan proses penyidikan. Pada saat penyidik memerlukan keterangan tentunya akan melakukan pemanggilan. Tapi yang menarik begini, saya ingin mempertegas beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi juga. Bahwa seolah-olah ada orang-orang yang memojokkan Firly Bahuri. Saya ingin sampaikan bahwa baru kali ini ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka perkara tindak pidana korupsi dan kemudian mengklaim dirinya diserang balik koruptor, tapi tidak ada satupun pegawai KPK yang membela dia, menunjukkan sikap membela. Dan tidak ada juga kemudian aktivis anti korupsi yang membela. Ini klaimnya sepihak, baru kali ini. Ini menarik kan. Yang kedua adalah kita bisa lihat hari ini kawan-kawan IM57 melakukan aksi di depan gedung KPK dan kemudian disambut oleh pegawai KPK. Ini menarik sekali karena penetapan tersangka Firly Bahuri ternyata disambut riang gembira oleh banyak pegawai KPK. Kebetulan tadi saya sholat asar di kantor KPK dan saya bertemu dengan banyak pegawai KPK dan berbincang dengan mereka. Ini hal yang luar biasa. Tentunya kita berharap dengan proses penyidikan ini bisa betul-betul memeriksa bukan hanya Firly Bahuri, kalau ada pihak lain mesti diungkap. Anda yakin ada pihak lain? Saya menduganya tentunya perlu diperiksa karena secara teori nggak mungkin ada dilakukan sendiri. Yang menarik begini, ini satu hal yang menurut saya belum pernah disampaikan oleh Firly Bahuri maupun penasihat hukumnya. Kenapa nggak kemudian justru malah bersikap kooperatif, terus kemudian membuka kalau ada pihak-pihak yang terlibat. Semoga dengan begitu hukumannya bisa lebih ringan gitu kan. Dan juga bisa sedikitlah mengobati bahwa ternyata Firly Bahuri ini punya komitmen loh walaupun setelah menjadi tersangka kan begitu. Ini menarik kan kalau itu dibuka tentunya kita berharap di KPK-nya juga bisa dibersihkan. Karena kalau KPK ternyata justru ada orang-orang yang masih berbuat korupsi,
ini sulit sekali meletakkan Tapi kan harapan pemberantasan korupsi di perbuatan KPK. ini belum diakui oleh pihak Firly Bahuri ya. Ini Ya. itu statement yang sementara kita tadi terima. secara nggak langsung penasihat hukum mengakui karena meminta pemberinya juga diperiksa. Gitu. Oke, Bung Ian, jadi ini Anda tadi menyebutkan soal perlawanan, apa langkah lanjutannya itu? Perlawanan seperti apa? Sudah disiapkan dari sekarang kah? Saya juga ingin mengklarifikasi ya terhadap insinuasi dari saudara Novel Baswedan sejak dari awal seolah-olah tidak ada yang baik terhadap Pak Firly ya. Semuanya jelek ya, semuanya buruk. Ya, itu klaim dia sendiri kan. Oke, apa hal baiknya Seolah-olah mungkin tidak bisa ada yang diklarifikasi di sini? Yang Iya, ingin Anda sampaikan. pertama, sepanjang kepemimpinan beliau banyak kasus-kasus besar yang diungkap oleh beliau. Oke. Bukan Dan oleh tanpa pandang beliau, bulu. pegawai KPK yang melakukan itu, bukan pimpinan. Enggak, jadi begini Pak, tetap itu kan konteksnya siapa yang memimpin. Ya, masa Pak Firly tidak ada baiknya di pandangan saudara gitu ya. Selama beliau memimpin, masa beliau dianggap momok yang sangat menakutkan? Enggak Itu salah menakutkan besar. sih enggak, tapi saya nggak pernah menemukan. Kan saudara Novel juga kan pernah kan menuduh beliau ada affair sama salah satu seorang selebriti, ternyata itu kan tidak betul dan itu fitnah Oh kepada tidak, beliau. saya nggak pernah menuduh, saya cuma melek aja. Dan itu kan diklarifikasi oleh saudara sendiri kan terhadap Pak Firly gitu waktu itu. Oke. Bukan Iya, salah juga terkait itu. dengan tuduhan-tuduhan selain ini ya kepada beliau kan itu sempat diklarifikasi juga dari orang yang akhirnya mengaku bahwa tidak pernah kenal dengan Pak Firly gitu. Baik. Seperti itu Mbak gambarannya. Ya, saya kira kita cukup harus inilah ya, harus adil dan jujur juga ya, bahwa selama kepemimpinan Pak Firly ini banyak gebrakan besar, banyak pemberantasan korupsi yang pelakunya itu ya, termasuk salah satunya adalah mantan SCL ini gitu. Itu harus diakui gitu. Bukan itu hanya persoalan korupsi yang remeh-temeh, ini menyangkut kroni yang sedemikian kuat, terkait dengan ininya politik gitu ya. Itu seperti itu gambarannya, Mbak. Tapi kalau misalnya Pak Firly dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya akan hadir ya Pak Ian ya? Ya, siap lah, kita tetap hadir kan. Akan siap untuk hadir. Iya. Oke, tapi pertanyaan begini, tadi Anda nyebutin soal perlawanan belum dijawab, ini apa langkah lanjutannya itu yang Anda sebutkan? Iya, macam-macam lah. Nanti akan kita mana yang lebih tepat, yang lebih bagus ya dalam perlawanan itu. Oke, jadi perlawanan ini karena Pak Firly tidak merasa melakukan itu. Iya, jelas lah Mbak. Ini kan kesannya itu proses hukum terhadap beliau ini sangat dipaksakan gitu. Tidak ada proses hukum yang menurut kami fair kepada beliau gitu. Oke, yang tidak menurut Anda proses hukum yang tidak itu yang mana sih Pak Ian? Dari beberapa materi pertanyaan kepada beliau itu tidak ada satupun penyidik ya yang menanyakan tentang misalnya ada tuduhan pemerasan. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Oke. Masalah riwayat pekerjaan, riwayat penugasan gitu. Belum ada ke materi yang terkait dengan tuduhan pemerasan gitu. Oke, padahal ada 90-an saksi loh Pak, ada 8 ahli yang saksi itu yang diperiksa Mbak. Ada 25 saksi dari KPK, ada saksi Satpam, tukang kebun, saksi ketua RT yang memang sangat tidak berkualitas sebagai saksi. Oke, tidak berkualitas saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ya, artinya begini, apakah ada sebanyak saksi ini yang melihat langsung Pak Firly menerima hadiah? Pemberi suapnya juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Pak. Pemberi suapnya mantan SCL itu pada saat pemeriksaan di Barreskrim kemarin mengaku tidak pernah memberikan sepeser pun uang dan itu diakui sama pengacaranya sendiri. Tidak pernah menerima uang atau menyuruh orang untuk menyuap. Itu diakui kok sama pengacaranya Pak SCL gitu. Pasalnya ini luar biasa Pak Ian sampai hukumannya seumur hidup. Iya, kita paham, sangat paham. Kita sangat paham itu tuduhan terhadap beliau, pasal yang dituduhkan kepada beliau. Oke. Jadi clear ya dari yang mengaku memberi suap itu sendiri mengklarifikasi bahwa beliau tidak pernah memberikan sepeser apapun uang kepada Pak Firly.
Oke, baik. Menyuruh orang pihak ketiga itu diakui sama pengacaranya Pak SYL. Kok Oke. tahu-tahu Saya tahan di sana dulu. Ini Pak Firly dijadikan tersangka gitu. Kan kontradiktif ini. oke, bagaimana Bung Novel? Ada apa Oke. gitu? Jadi begini, kalau saya memandangnya begini. Yang pertama tentunya perkara pemerasan terhadap orang dalam perkara tidak pidana korupsi ini perkara yang sebetulnya riskan ya. Kenapa? Karena orang yang diperas adalah orang yang bermasalah juga. Dalam hal konteks kalau KPK berarti diduga pelaku tidak pidana korupsi. Biasanya kalau ada kasus pemerasan yang didahulukan kasus pemerasannya. Karena kalau dibiarkan kasusnya yang pelapor atau korban pemerasan ini diproses terlebih dahulu, maka ada relasi kuasa di sana. Oke. Sehingga ada peluang orang-orang tertentu yang punya jabatan, punya kekuasaan bisa menekan dia. Oke, Dan Anda ini akan menduga mungkin mempengaruhi. SYL ditekan sehingga Saya nggak tahu, tapi bisa jadi itu terjadi. Tapi inilah yang Itu kan gambaran. Jadi asumsinya melihat Pak Novel melihat ya. perspektif Ini kan tadi, kita bicara fakta kita harus ya, pahami itu. fakta. Karena saya Kita banyak bicara nangani kasus fakta. pemerasan, Fakta kasus yang pemerasan tidak pidana terjadi korupsi Baik. itu yang selama ini. proses penyidikan kepada Pak Firly. Dan Fakta ini yang harus terjadi dilihat ya. adalah saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Poldas, saksi-saksi yang sangat tidak relevan dengan Oke. tuduhan Enggak, kepada saya kira beliau. ini menyesatkan ini. Oke. Penyampaiannya Enggak, juga itu dia fakta, berupaya Pak. mempengaruhi Itu yang fakta, kita Pak Novel, bicarakan. ya. Oke. Fakta ya. Ada ketua RT, ketua RW, ada Oke. tukang kebun baik, yang kita tahan Bung Ian, terima kasih. Kita tahan dulu. Ya. Sekarang ini Jadi begini. Polda Metro Jaya mau harus apa sampaikan singkat dulu. saja, mungkin kita terbatas waktu. Oke, saya menyampaikan soal pemerasan ini. Mestinya pemerasan didahulukan, karena itu ada relasi kuasa. Kalau dibiarkan dia bisa memaksa menggunakan kekuasaannya untuk mengancam. Yang kedua, di mana-mana kalau proses penyidikan itu kalau tersangkanya tidak kooperatif, biasanya tidak terlalu banyak dikonfirmasi dalam pemeriksaan. Baik. Karena apa? Tersangka berhak berkata bebas, Oke. boleh berbohong, boleh menyampaikan apapun, sehingga penyidik akan melihat bagaimana dia Oke. kooperatif apa tidak. Yang jelas kita Biasanya akan tunggu begitu, tentu ya. saja bagaimana kerja Polda Metro Jaya Ya. setelah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Terima kasih Bung Novel Baswedan, Baik, mantan penyidik terima KPK. Bung Ian Iskandar, pengacara dari Firly Bahuri. Terima kasih atas perspektifnya di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.